agama, tokoh masyarakat yang ada di periode ini, yang saya cintai, yang saya banggakan. Jemaah para tamu undangan yang saya cintai, saya banggakan semuanya. Anak-anakku sekalian, abang-abang saya yang saya cintai, yang saya banggakan. Singkatnya, ibu bapak yang mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang sangat mulia ini, mudah-mudahan kita semua menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada baginda Rasul dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kesekian kalinya tiang hadir, saya hadir di tengah-tengah masyarakat ataupun orang tua saya yang ada di dusun Bodo ini. Dusun Bodo yang tahun dulu kalau tidak salah saya ngisi pengajian Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita merayakan yakni maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Kepada para tamu undangan yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang. Kita lanjut Pak ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirnya kita di tempat yang mulia ini tentunya tiada lain dan tiada bukan niat kita adalah untuk merayakan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirnya kita di sini bukan karena sesuatu yang lain. Hadirnya kita semua di tempat yang mulia ini bukan karena kita kejar harta, bukan kita kejar materi, tapi bentuk kita pengabdian kita, bentuk kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Kalau ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau tidak karena Rasul, kalau tidak karena maulid, tentunya kita tidak akan bertemu seperti ini. Betul ya Pak ya? Tapi karena jauh-jauh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1451 tahun yang lalu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu beliau lahir menurut riwayat, dulu sebelum beliau lahir di Ka'bah itu apa yang dipasang oleh orang-orang jahiliyah? Mereka memasang patung. Ada Ka'bah, tapi walaupun ada Ka'bah, mereka menempel patung di Ka'bah itu. Itu yang mereka sembah oleh orang-orang jahiliyah itu. Saking jahiliyahnya, hadirin yang dimuliakan Allah, makanannya dikatakan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah bukan tidak pintar, bukan mereka bodoh, tapi jahil bodoh dari segi akhlak. Pernah saya sampaikan kemarin waktu
kemudian di Marpe perempuan tidak ada harganya sama sekali, dibunuh mereka, bahkan dikubur hidup-hidup. Orang perempuan ketika itu saking jahilnya, saking bodohnya. Lagi sekali saya sampaikan, bukan nggak pintar-pintar mereka, tapi mereka jauh daripada akhlak. Kemudian apa yang terjadi, hadirin demi Allah? Pemuda-pemudanya mereka mabuk, teler mereka tidak kenal halal, mereka tidak kenal haram, judi dilaksanakan. Anak-anak muda, ya Allah. Makanya hari ini ya Allah, makanya ketika baginda Rasul membawa risalah, nah ini sering ada yang bertanya, Pak Ustaz, ada yang bertanya kepada saya, kenapa sih kalau sholat zuhur tidak boleh kita nyaring suaranya? Nah ini, kenapa tidak boleh nyaring? Ketika ada perintah pasti ada asbabnya. Kenapa tidak boleh nyaring? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak boleh. Waktu zuhur harus sir. Begitu juga dengan asar. Tapi baru boleh kita nyaring waktu sholat apa? Sholat maghrib. Yang kedua, sholat isya. Yang ketiga, sholat subuh, baru boleh kita nyaring. Apa sebabnya, hadirin yang dimuliakan Allah? Sebabnya tadi sudah saya sampaikan, kebiasaan orang jahiliyah itu, orang kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani ketika itu, kalau mereka pada saatnya itu mereka lebih senang mabuk, teler, judi. Pokoknya kalau mereka mabuk, sudah tak sadarkan diri sudah mereka. Akhirnya ketika baginda Rasulullah SAW sholat waktu zuhur, waktu sholat asar, dengan suara yang nyaring, diejek dia, diolok-olok dia, dipermainkan dia. Muhammad, ajaran apa yang dibawa sama Muhammad? Makanya turun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, Muhammad, baginda Rasul tidak boleh untuk nyaring suaranya. Itu di antara sebabnya, hadirin yang diberkahi Allah, sholat zuhur dan sholat asar nyaring. Makanya kalau mereka sudah malam tidak sadarkan diri, mereka sudah maghrib sudah tidak sadar diri sampai subuh. Kalau sudah masuk maghrib, saking capeknya teler tadi mabuk, akhirnya mereka sudah tidak sadarkan diri mereka sampai subuh mereka tertidur. Tidak ada kesempatan lagi untuk mengolok-olok baginda Rasul ketika sholat. Nah, di dalam ayat bertanya, itulah salah satu di antara jawaban yang kali ini yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaman jahiliyah yang kita kenal, zaman baginda Rasulullah SAW, apa tujuan baginda Rasulullah SAW dilahirkan ke muka bumi ini? Tadi sudah disampaikan oleh abang saya, Pak Sapudin dibacakan ayat suci Al-Quran. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Kita ambil contoh, hadirin, kalau berbicara masalah contoh sudah lengkap pada diri Rasul.
Baginda Rasul kalau berbicara banyak masalah guru, beliau guru kita yang paling utama. Beliau adalah seorang pendidik. Beliau adalah seorang mudarris. Beliau adalah seorang guru yang besar yang mengajarkan doa kepada umatnya. Kalau bicara masalah guru. Yang kedua, kalau berbicara masalah pemimpin seorang jenderal, beliau adalah presiden. Kalau kita barangkali kalau jadi kepala desanya beliau hanya menguasai desa besar saja. Pak Jokowi menguasai apa? Indonesia saja, Pak. Kalau beliau dunia yang dikuasai baginda Rasul, seorang pemimpin, apa modalnya? Beliau tidak bermodalkan harta. Kalau berbicara masalah harta, beliau rumahnya rewel. Tidak kayak kita sekarang kan bertingkat rumah kita, betul ya? Kasurnya empuk. Kalau beliau tidurnya pakai pelepah rumah, makanya kalau beliau bangun berbekas di sini, bekas pelepah. Kalau mau kaya gampang, bahkan ditawar oleh malaikat Jibril. Kalau mau harta, beliau tidak mau. Begitu tawaduknya beliau ketika beliau bangun berbekas pelepah kurma, daun kurma. Ada yang bapak-bapak tidur begitu mau? Ada nggak yang mau kita begitu, Pak? Tidur tanpa alas. Jangankan tanpa alas, tidur di musala masjid aja kalau nggak ada tikar, malas tidak, malas banget. Kalau baginda Rasul berbekas di sini. Belum ada kasur yang empuk. Para hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi modal beliau bukan orang kaya. Beliau bukan bermodalkan untuk main uang jadi seorang pemimpin. Beda pemimpin sekarang jadi anggota DPR kalau tidak punya uang berapa? Kalau punya uang 200 juta jangan mimpi jadi anggota DPR. Betul kan? Betul kan? Jangan mimpi. Kalau tidak punya uang, baginda Rasul tidak pakai uang. Apa yang beliau pakai? Apa beliau modalnya? Modalnya beliau ada 4: sidik, amanah, tabligh, fathah. Itu modal beliau. Yang pertama sidik. Sidik artinya lurus, jujur. Seorang pemimpin itu harus lurus dan jujur. Ini kapan dia jujur? Waktunya orang saja dia jujur. Nanti kalau saya jadi gampang. Nanti kalau sudah jadi, kalau jangan ini remeh-temeh sudah katanya. Ya Pak dia, gampang. Tapi kalau sudah jadi, duduk di kursi goyang, apa yang terjadi? Rakyatnya menderita, sulit tidak ada yang namanya pemimpin jujur. Sidik. Yang kedua amanah. Apa amanah yang diberitahu? Amanah adalah terpercaya. Yang mirip-mirip dengan sidik tadi. Amanah dipercaya. Wahai Pak Gubernur, wahai Pak Presiden, saya berikan amanah. Rakyat yang memberikan amanah saat sekarang ini. Kan kuasaan berada di tangan kita. Kalau presiden hanya, kalau bahasa Nabi, Sayyidul Qawmi khadimuhum, kata baginda Rasul, pemimpin suatu kaum, khadimuhum, budak bagi mereka. Tahu artinya budak kan? Tahu arti budak? Tahu apa? Budak itu adalah suruhan, bahasa Nabi dalam artian pelayan. Beliau Pak Kades kita adalah pelayan bagi umatnya, pelayan bagi rakyat. Berapa dusun Pak Kades? 7 dusun. Subhanallah. Beliau pemimpin kita pelayan. Apa maunya masyarakat sepanjang beliau mampu
untuk memberikannya, beliau akan memberikannya. Oh, tapi saya tidak ada BLT Pak Kades, katanya, bukan wewenangnya beliau. Ya Pak Kades ya, BLT. Udah dapat BLT Pak? Udah ada yang dapat BLT? Udah Pak ya? Ada yang ada yang belum. Yang belum dapat sabar. Sabar ya. Yang belum dapat sabar. Itulah yang dianjurkan oleh baginda Rasul. As-sabru minal iman. Bersabar itu adalah sebagian daripada iman. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari Maulid ini? Laulaka ya Muhammad lama khuriqal alam, kata Allah. Andaikan bukan kamu wahai Muhammad lama khuriqal alam, niscaya bumi alam jagat raya ini tidak akan aku ciptakan, kata Allah. Mafhum mukhalafahnya artinya adalah ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita satu umat Nabi saat sekarang ini bersyukur kepada Allah atas dilahirkannya Nabi Muhammad. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, Pak Kades, kita semua tidak akan ada di muka bumi ini. Laula ya Muhammad, andaikan bukan karena aku ciptakan Nabi Muhammad, lama khuluqal alam, kata Allah, alam jagat raya ini, bumi dan langit ini tidak akan aku ciptakan, kata Allah. Oleh sebab itu hadirin, apa bahasa kita yang paling utama kita ucapkan? Kita ucapkan alhamdulillah. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Nah? Apa artinya alhamdulillah? Ketika kita dikasih uang atau dapat BLT, dapat telur, apa kita ucapkan? Alhamdulillah. Artinya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Makanya ibu bapak yang dimuliakan Allah, dalam hidup harus kita banyak-banyak bersyukur. Tahun yang kemarin kita dapat 5 ton jagung, tahun yang sekarang dapat 6 ton. Syukur nggak? Syukur Pak? Tahun yang kemarin dapat 5 ton, tahun yang akan datang ini dapat 8 ton. Apa kita ucapkan? Apa kita ucapkan Pak Kades? Syukur alhamdulillah. Tahun ini habis panen ini dapat 10 ton. Apa kita ucapkan? Alhamdulillah. Tahun ini habis panen ini, kemarin dapat 5 ton, besok tiba-tiba dapat 3 ton. Apa kita ucapkan? Apa kita ucapkan Pak? Berani ucapkan alhamdulillah? Ayo, ya Pak Kades. Syukur alhamdulillah. Ada Pak Kades yang alhamdulillah. Ayo Pak, berani gak kita ucapkan alhamdulillah? Ayo Pak, berani gak kita ucapkan alhamdulillah? Jadi kita nambah sugi dah. Kapok sudah Pak ya. Kapok kita tanam jagung kalau udah lapar. Tanam basuh. Subhanallah. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Hidup ini harus bersyukur Pak. Jangan banyak iri dengki hati kita. Namun terkadang hadirin, apa yang terjadi? Kalau ibu-ibu kita, ada tetangga yang beli kulkas, kok dia meriang panas Pak? Ada yang begitu. Temannya beli kulkas, tetangga dia yang dingin panas. Apa yang salah Pak? Yang salah adalah hati. Hati yang salah. Hati yang salah. Manajemen telepon. Temannya beli motor, dia yang masuk puskesmas. Ya. Kenapa? Hati yang kotor.
sakit Pak. Ini yang paling penting. Besok temannya beli mobil, dia masuk rumah sakit provinsi. Subhanallah. Besok lagi dengar cerita tetangganya beli kapal terbang, subhanallah. Besoknya langsung inna lillahi wa inna ilaihi. Apa yang terjadi hari ini kepada Allah? Hati. Makanya kalau agim ulama besar yang ada di Surabaya, Bandung ya, beliau sering nyanyi, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah? Janji Allah, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah. Yaumala yanfa'u malun wala banun, akan datang suatu saat, akan datang suatu zaman, akan datang waktunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yaumala yanfa'u malun wala banun, akan datang suatu saat harta, jabatan, kekayaan, sawah ladang, rumah yang bertingkat, istri 2, istri 3, istri Pak Kades berapa lagi? Baru satu kata beliau. Berarti kalau baru satu ada harapan. Insya Allah. Yaumala yanfa'u malun wala banun, suatu saat semua itu tidak akan berharga, Pak. Malu wala banun, anak keturunan kita tidak berharga. Yaumala yanfa'u malun wala banun, apa yang berharga? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hamba-hamba Allah yang membawa hati yang tenang. Dalam hidupnya mereka tidak pernah terbeban dengan jabatannya. Dalam hidup mereka tidak pernah terbeban dengan hartanya. Dalam hidup mereka tidak pernah memikirkan istri yang keduanya. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, jaga hati. Jangan orang mengatakan jangan ada dusta di antara kita. Boleh kita bersaing, boleh kita memilih si A, boleh kita milih si B, tapi kalau sudah selesai jangan ada pertikaian di antara kita. Jangan ada dendam. Pasti beliau dulu waktu pemilihan Pak Kades banyak orang yang memilih yang lain, betul nggak? Banyak yang beliau pilih juga. Tapi sekarang kalau sudah selesai, tidak boleh ada perpecahan di antara kita. Kenapa? Baginda Rasulullah SAW sudah mengancam kita, isnani la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah wajah rasul. Ada 2 golongan manusia yang tidak akan pernah dilihat oleh Allah. Subhanallah, yaumul qiyamah nanti akan di akhirat nanti. Coba Pak, tidak akan dilirik oleh Allah. Jangankan Allah yang lirik, coba Pak Kades sekarang kemudian lewat di rumah Pak Sapudin, di depan rumah Pak Sapudin berdiri, tapi Pak Kades lewat tidak dilirik sama Sapudin, bagaimana rasanya Pak Kades? Kecewa tidak? Beliau seorang pemimpin, pejabat, tidak ditegur sama Pak Sapudin. Kecewa nggak Pak? Kecewa. Nanti tapi di hadapan Allah, mereka tidak akan dihitung, tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Qati'ur rahim wajah rusul, yaitu manusia yang suka memutuskan tali silaturahmi sama saudaranya. Kalau bahasa Lombok ini nding girang bekewaan. Ada yang paham ya? Dem milih bekewaan. Kalau ndak mau tegur sapa, bahasa Sembawanya apa Pak Kades?
Besapa. Ya? Engkau besapa. Engkau besapa. Bahasa Bima ya Kaji? Ya? Utolenga. Tidak tegur sapa. Utolenga ende bekewaan. No kesapa. Subhanallah. Ya Allah, bermacam-macam bahasa. Macam-macam bahasa, tapi satu tujuannya kalimat la ilaha illallah Muhammad Qadir Rahim wajarusu. Siapa mereka yang tidak ditegur oleh Allah? Qadir Rahim, manusia yang tidak mau tegur sapa sesama saudaranya sendiri. Gara-gara pemilihan bupati, jangankan 1 bulan, 1 tahun dia akan tegur sapa. Insya Allah di periode tidak ada yang begitu. Di sana sampai 2 tahun hendak tegur saudaranya. Di periode tidak ada. Bisa di luar sana. Memang ada di sini yang hendak tegur sama. Ada apa ya? Tidak boleh Pak. Kita bersaudara. Saudara kita, Pak Kades punya rakyat, saudaranya. Beliau kalau sudah jadi, kalau yang pilih, tidak pilih, rakyatnya. Kita tidak senang sama Pak Kades, barangkali dulu tidak pernah pilih. Beliau adalah pemimpin kita. Kita harus taat kepada seorang pemimpin sepanjang satu pemimpin itu tidak melanggar ajaran-ajaran agama Allah. Qadir Rahim wajarusu, dan yang kedua adalah tetangga jahat sesama tetangganya. Bukan hanya kita mengganggu tetangga kita dengan mencuri tetangga kita, tapi mulut Pak. Mulut ini makanya sering dikatakan lidah tidak bertulang, tapi lebih tajam daripada silet ataupun pedang. Ayo Pak, mohon maaf, lidah kita bertulang tidak? Bertulang? Enggak. Tapi ayo Pak Kades ucapkan sesuatu kepada rakyatnya. Misalnya apa dia bilang? Misalnya Pak Kades, kamu sudah punya rumah, kamu sudah begini-begini, tidak pantas untuk begini. Cara yang menyampaikan itu akan menyinggung perasaan rakyatnya. Cara yang indah. Wahai sahabatku, wahai temanku, wahai rakyatku, masih banyak teman-teman kami yang atas untuk melarang kami. Kalau bisa kamu tidak usah dapat untuk saat ini. Cara yang indah, maksudnya sama, tapi indah caranya. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Mau'izatun hasanah, contoh suri tawanan yang baik. Tadi sudah dibacakan oleh karena kita, abang kita Pak Sapuri. Perhadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mulai kesempatan ini saya mau tanya Pak, saya mau tanya Bu, cinta enggak kita kepada baginda Rasul? Cinta enggak kita kepada baginda Rasul? Apa bukti cinta kita? Bukti kita cinta kepada baginda Rasul di antaranya adalah baca sholat. Yang namanya orang cinta Pak, yang namanya orang cinta Bu. Kalau orang cinta kepada seseorang, yang namanya orang cinta, yang pertama apa yang kita lakukan? Niscaya berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan orang yang paling kita cinta. Bapak-bapak cinta dulu kepada ibunya, apa yang kita lakukan? Apapun yang dia minta pasti kita penuhi sepanjang kita mampu. Betul nggak Pak? Betul nggak? Kenapa? Karena cinta. Tapi kalau cewek yang lain minta, mau nggak kita kasih? Mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Karena kita tidak cinta. Pertama. Yang kedua, bukti kita cinta kepada seseorang. Kalau kita cinta kepada seseorang, jangankan kita lihat disebut namanya saja subhanallah sudah berbunga-bunga hati kita. Betul nggak Pak? Disebut nama cewek kita, disebut si Fulan, si Ani misalnya, atau si Rika cewek kita, ketika disebut namanya subhanallah berbunga-bunga hati kita. Saya Pak, dulu waktu di Malaysia, mohon maaf, saya pernah jadi TKI juga selama 3 tahun di Malaysia.
ketika disebut mantan cewek saya, sekarang sudah jadi istri, mantan cewek saya, disebut namanya sama teman saya, subhanallah, rasa yang capek gitu, subhanallah, hilang rasanya. Disebut namanya saja. Kenapa? Karena kan kangen cinta. Begitu nggak Bapak begitu? Benar nggak? Benar nggak kalau disebut cewek kita senang tidak? Senang. Yang ketiga, orang yang kita cintai, apa yang kita inginkan? Kita ingin selalu bersama orang yang kita cintai. Ayo, saya mau tanya, bapak-bapak mau nggak pisah sama ibu-ibunya? Mau nggak? Mau dia? Nggak mau kita pisah. Kenapa? Sayang sama dia, kangen sama dia. Yang kita cintai siapa? Istri kita. Yang kita cintai siapa? Anak kita. Kenapa? Kita sayang. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyelamatkan kita dari alam jagat raya ini. Bagaimana caranya cinta kepada beliau? Dia antara salah satunya adalah seperti ini sekarang. Kita adakan maulidnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah maulid tadi ada bacaan berjanji, kemudian bacaan Al-Quran, kemudian ada ceramah seperti ini. Yang salah di mana? Banyak orang mengatakan, oh maulid bid'ah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Haram. Ayo Pak, ada perbuatan haram kita laksanakan di sini sekarang. Ada anak kita yang teler Pak Haji, Pak Kades. Ada anak kita yang lampu di depan. Haramnya di mana? Baca Al-Quran, baca berjanji, kalimat-kalimat thayyibah diucapkan oleh seorang dai. Di mana haramnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu hadirin, kalau kita merasa cinta kepada baginda Rasul, harus memperbanyak baca sholawat pertama. Yang kedua, apa yang kita laksanakan? Harus kita melaksanakan sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa? Pemaaf. Harus memaafkan saudaranya. Kalau berapapun salahnya saudara kita, maafkanlah mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya ingin mengakhiri dengan sebuah cerita. Pernah dengar nama Abu Jahal? Pernah dengar Abu Jahal, Pak? Pernah dengar? Dengar saja. Di mana dia? Abu Jahal itu adalah paman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau paman bahasa Sumbawa apa ya? Apa? Kemina. Itu pamannya Nabi Abu Jahal, saudara bapaknya. Siapa nama bapaknya Nabi? Siapa? Abdullah. Ibunya? Aminah. Nama kakeknya Nabi? Lupa. Siapa? Kalau nama Raja Dandut? Subhanallah. Abu Jahal, suatu ketika karena Abu Jahal ini adalah sangat benci kepada baginda Rasul. Padahal anak, bisa dikatakan anak kandung, anak saudara, benci sekali kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal ini saking bencinya ingin membunuh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya di dalam rumahnya Abu Jahal ini membuat sebuah sumur, lubang, telaga, sumur. Ini dipannya, ini dikarnya, disinilah tempat dia gali sumur.
yang terjadi? Setelah sudah jadi, ukurannya mungkin berapa meter, 5-10 meter barangkali. Di sini tempat tidur Abu Jahal, kemudian digalilah tempat sumur tadi. Akhirnya Abu Jahal berkata kepada teman-temannya, "Wahai saudaraku, beritahukan Muhammad, Rasul Allah itu, bahwa pamannya yang dia sayangi sekarang sedang sakit keras." Kata Abu Jahal, yang namanya pelayan, yang namanya budak, yang namanya pengawal, ikut-ikut saja. Sekarang saya sudah siapkan ini Muhammad, saya siapkan jebakan. Kata Abu Jahal. Kemudian hadirin, setelah sudah jadi sumur ini ditutuplah pakai rumput kering sama pasir yang ada di atasnya supaya tidak dicurigai ada sesuatu di sana. Dalamnya luar biasa, dipersiapkan untuk Nabi. Ingin dibunuh, anaknya mau dibunuh. Akhirnya melaporlah, "Wahai Rasulullah, itu pamanmu Abu Jahal yang kamu sayangi sedang sakit keras." Betul? Betul. Pamanmu sedang sakit keras, yang namanya baginda Rasul, manusia yang mulia akhlaknya, dibenci sama pamannya, dihalang-halangi dakwahnya, tapi ketika sakit keras datang beliau. Kalau kita ada yang benci sama kita, ada yang kita senang, ketika sakit mereka, apa yang kita lakukan? Berani kita jenguk mereka? Mau kita jenguk Pak Haji? Jangan harap, kata Pak Haji. Ketika benci kepada seorang sakit, apa yang kita bilang? Ya Allah, mudah-mudahan cepat mati, katanya. Kalau kita, tapi baginda Rasul tidak begitu. Sakit Abu Jahal, bahkan nyawanya sering diancam sama Abu Jahal. Apa yang terjadi ketika Abu Jahal dikabarkan sakit keras padahal dia tidak sakit? Oh, kalau gitu, ayo kita pergi ke sana. Akhirnya baginda Rasulullah SAW tanpa berpikir lama, hadirin, berangkatlah baginda Rasul ke rumah Abu Jahal. Apa yang terjadi, hadirin yang dimuliakan Allah? Ketika beliau nyampe di rumahnya Abu Jahal, datang malaikat Jibril alaihissalam. "Muhammad, tahu nggak kamu apa yang ada di dalam rumah Abu Jahal?" "Nggak tahu ya Jibril." "Kamu sudah disiapkan lubang jebakan untuk membunuh kamu Muhammad," kata malaikat Jibril. Subhanallah. Apa yang terjadi dengan Allah? Karena sudah dikasih tahu oleh malaikat Jibril. Akhirnya baginda Rasulullah SAW balik tanpa ada kata-kata satu yang keluar dari mulut beliau, langsung balik. Dilihat balik oleh Abu Jahal, dilihat balik, "Muhammad, kesini nak." Baginda Rasul tanpa berkata sepatah kata pun, akhirnya dia jalan. Nah, kesini, akhirnya dia bangkit Abu Jahal. Dia tidak sadar sudah menggali sumur. Akhirnya langsung nyemplung ke dalam sumur itu sendiri. Abu Jahal. Subhanallah. Langsung masuk ke sumur. Apa yang kita kenal bahasa kita? Senjata makan Tuhan. Coba, dia yang gali sumur, dia yang kalap. Kemudian hadirin dari Allah, sahabat-sahabatnya ingin membantunya. Kemudian diturunkan tali 5 meter, 10 meter. Berkat kudrah dari iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak tali yang diturunkan. Tidak bisa nyampe hari ini. Tidak nyampe. Padahal paling 5-10 meter yang digali, tapi dibawakan lagi tali, tidak nyampe. Lagi ambil tali, tidak nyampe. Padahal Nabi Muhammad sudah nyampe jauh dari sana. Apa kata Abu Jahal? "Wahai sahabat-sahabatku, panggilkan Muhammad. Hanya dia satu-satunya yang bisa menolongku." Kata Abu Jahal. Akhirnya dipanggil baginda Rasul oleh sahabatnya Abu Jahal tadi. Dipanggil, Muhammad, kata pamanmu tidak ada yang bisa membantunya, hanya engkau ya Muhammad, kata sahabatnya.
Akhirnya berbaring-baring baginda Rasul. Setelah nyampe di sana, apa kata baginda Rasul? Wahai pamanku, wahai abi, sekarang saya akan bantu kamu, tapi dengan satu syarat. Kamu harus beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Mau? Kata baginda Rasul, demi keselamatanku wahai Muhammad, saya mau beriman kepada Tuhan dan kepada kamu, katanya. Akhirnya apa yang menjadi hadirin ya Allah? Beliau tidak pakai tali, beliau tidak pakai kayu, beliau tidak pakai bambu, hanya mengulurkan tangannya. Tangan beliau diulurkan, akhirnya Abu Jahal naik dari lubang tadi. Terangkatlah Abu Jahal. Setelah nyampe di atas, apa kata Abu Jahal? Hebat sekali sihirmu Muhammad, katanya. Sudah diselamatkan, apa dia bilang? Muhammad hebat sekali sihirmu, katanya. Ya Allah, kita diselamatkan dari roji'un. Subhanallah, sudah diselamatkan. Kalau kita barangkali kalau dia ngomong seperti itu, mohon maaf mungkin kita langsung dorong langsung karena kita kades. Kalau baginda Rasul begitu dikatakan hebat sekali sihirmu Muhammad, apa kata beliau? Wahai saudara-saudaraku, langsung beliau bersabda ketika itu, siapa yang menggali sumur, maka dialah yang akan terperosok di dalam sumur itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari cerita singkat tadi apa yang dapat kita petik? Nyawa baginda Rasul terancam. Nyawa baginda Rasul diancam oleh pamannya sendiri. Masih beliau mau memaafkan pamannya sendiri. Nyawa beliau satu-satunya yang menghidupkan tubuhnya, beliau mampu untuk memaafkan saudara-saudaranya yang lain. Oleh sebab itu hadirin, terakhir saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada kita sekalian. Kalau hari ini masih ada dendam kepada saudara kita, ayo kita bebaskan diri kita. Kalau ada pernah kita bersalah-salah sama saudara kita, jangan kita dendam di antara saudara-saudara kita. Karena kita adalah saudara. Karena kita adalah bersaudara sama muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha, kata Allah. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya mukmin itu adalah bersaudara. Kau boleh Lombok, kau boleh Sumbawa, kau boleh Bima, kau boleh Jawa, tapi yang mengikat kita la ilaha illallah. Saya lahir dari Lombok, Pak Haji beliau dari Lombok, Pak Kadir dari Bima, dari Sumbawa. Tidak ada beda kita, tidak ada perbedaan kita. Saya tidak ada bedanya. Apa beda kita? Inna akramakum indallahi atqakum. Cuma satu yang membeda kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Punya jabatan belum tentu mulia. Saya yang ceramah ini, yang menyampaikan Al-Quran dan hadis, belum tentu saya mulia. Bisa jadi bapak-bapak lebih mulia daripada saya. Yang mendengarkan lebih mulia, ukurannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhadirannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini agak keras barangkali saya sampaikan, tapi walaupun keras, insya Allah hanya suara saya. Insya Allah hati berubah. Insya Allah hati saya tidak ada. Lagi sekali sini saya sampaikan, saya tidak datang untuk ceramah, tapi seorang anak datang kepada orang tua yang ingin berbagi ilmu sedikit yang Allah berikan kepada saya yang sedikit ini. Walaupun keras memang, tapi insya Allah hati lembut dan tidak ada yang saya sampaikan ini. Kalau memang ada kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama saya yang menyampaikan. Kemudian bapak-bapak yang mendengarkan, mudah-mudahan ada manfaatnya pula. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan bisa mencontohi dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan yang salah khilaf itu adalah kesalahan ataupun kehilapan saya pribadi. Saya akhiri dengan ucapan orang Arab mengatakan, wa qad yurja li jarhi sayfi burun wa la durun lima rahisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah yang jelek ini melukai hati, kemana obat hendak dicari. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.